assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, jawabnya boleh di dalam hati ya. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut lagi ya. Intinya materi besar kita tentang pemberontakan. Jadi minggu-minggu kemarin kita udah bahas pemberontakan yang didasari atas ideologi, perbedaan ideologi. Terus juga pemberontakan atas dasar kepentingan. Dan sekarang kita bakal bahas pemberontakan atas dasar sistem pemerintahan gitu ya. Nah, ini yang bakal kita bahas. Sekarang Bapak izin buat share screen-nya ya. Kita buka dulu PowerPoint-nya. Oke. Nah, coba ya. Present now. Windows. Mana nih? Bentar ya. PowerPoint-nya nggak keluar. Sorry. Oke. Nah. Sip. Coba share. Oke, udah kelihatan belum share screen-nya? Udah? Ada yang bisa jawab? Mikrofonnya, mikrofonnya boleh dinyalain aja ya selama di rumah kalian senyap gitu. Nggak ada gangguan noise. Kalian boleh nanya di tengah-tengah ketika Bapak lagi ngejelasin gitu. Jadi biar ada interaksi, biar nggak sepi-sepi banget gitu ya. Kayak ini ada yang baru join, Adam. Kayak Akmal juga. Kita tunggu dulu yang lain. Ya oke. Sip, kita langsung aja mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kalian bisa lihat. Sorry. Ininya mana ya? Apa namanya? Pen tabnya. Oh, ini. Oke. Ya, screen-nya kelihatan? Udah kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Sudah. Yuk, silakan kalian boleh sambil nyatet. Kalau mau sambil denger dong juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi sekarang kita bakal bahas pemberontakan atas dasar sistem pemerintahan gitu ya. Nah, di sini kalau kalian mau bayangin, ini periodenya itu tahun 1957 sampai 58 ya. Jadi si pemberontakan ini tuh terjadi di dalam periode tersebut. Sorry, ini ada yang masih baru join. Nah, tahun 1957 sampai dengan 1958. Nah, tapi ini sorry, kalau boleh Bapak tarik lagi, kita mulai dari 1950 dulu ya. Nggak apa-apa, ini sedikit aja. Jadi intinya gini, kalau kalian udah nonton video sebelumnya di 1949 gitu ya, Indonesia itu kan bentuknya RIS ya, Republik Indonesia Serikat. Nah, cuman bertahan selama 1 tahun doang, dari 49 sampai dengan 50, kemudian Indonesia berubah lagi bentuk negaranya menjadi kesatuan gitu. Jadi NKRI ya. Jadi kalau yang tadi serikat bentuknya federal gitu ya, serikat itu negara-negara bagian. Kalau NKRI itu negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau yang ini tuh bentuknya negara kesatuan. Nah, ini bentuk negara ya. NKRI itu bisa kita katakan sebagai bentuk negara. Nah, sedangkan di sini ada yang disebut dengan demokrasi liberal. Ini sekalian pengantar untuk materi di bab berikutnya. Jadi materi di bab berikutnya itu judulnya demokrasi liberal ya. Ini nggak apa-apa kita singgung dikit. Jadi demokrasi liberal itu adalah bentuk pemerintahan gitu. Jadi kalau NKRI bentuk negara, kalau demokrasi liberal bentuk pemerintahan ya. Nah, ciri khas dari pemerintahan di masa demokrasi liberal ini, kepemimpinan itu yang paling tinggi itu bukan dipimpin oleh presiden gitu. Maksudnya yang menjalankan pemerintahan itu bukan presiden, tapi ini ciri khasnya itu ada yang namanya perdana menteri ya. Nah, jadi Indonesia itu pernah menggunakan sistem ini gitu. Jadi pakai perdana menteri mirip kayak di Inggris gitu. Atau di Malaysia ya.
Jadi apa disebutnya? Nanti ada konstituante juga gitu ya. Yang dipimpin langsung oleh si Perdana Menteri ini. Nah, di masa demokrasi liberal ini silih berganti gitu ya si Perdana Menterinya ini. Sangat mudah mudah silih berganti. Jadi cepet banget buat ganti-ganti. Jadi si Perdana Menteri baru menjabat sebagai 1 tahun, 2 tahun gitu, itu udah dijatuhin. Kalian bisa bayangin gitu ya. Kalau sekarang kan presiden 5 tahun gitu ya, bisa sampai 2 periode juga gitu. Tapi kalau dulu di era ini Perdana Menterinya ini gonta-ganti, mudah silih berganti ya. Dan itu jumlahnya ada sampai 7 Perdana Menteri gitu ya. Nah ini latar belakang. Terus di tahun 1955, nah, ini latar belakang keadaan sebelum terjadinya si pemberontakan. Nah, 1955 ini diadakan yang namanya pemilu ya. Pemilu pertama kali diselenggarakan di Indonesia. Kalian bayangin. Tapi pemilunya ini bukan untuk memilih presiden gitu. Bukan buat nyoblos presiden, tapi buat milih para anggota konstituante. Nah, konstituante itu apa? Jadi konstituante itu nanti dia punya tugas. Tugasnya itu adalah untuk menyusun undang-undang ya. Nah, jadi pemilu pertama kali ini dimenangkan. Jadi ada 4 besar ya. Ada 4 besar partai yang menang. Nah, 1, 2, 3, 4. Partai yang juara 1 itu mendapatkan voting terbanyak adalah Partai PNI ya. Alias Partai Nasional Indonesia. Terus yang kedua ini ada yang namanya Partai Masyumi. Nah, Masyumi itu Majelis Syuro Muslimin. Intinya ini partai Islam bisa kita katakan terbesar gitu ya waktu itu. Ada juga Partai NU, Nahdlatul Ulama. Jadi sebelum jadi ormas kayak sekarang, NU itu dulu sempat menjadi partai. Dan yang nomor 4, ada yang bisa tebak siapa kira-kira? Yang keempat? Nah, ini terkenal ya. Partai Komunis Indonesia alias PKI. Nah, jadi di sini tuh PKI kembali eksis. Jadi kalau masih ingat tahun 1948 udah kita bahas ya. Pernah ada pemberontakan Madiun gitu yang dihentikan dan partai PKI itu sempat menghilang. Tapi ternyata pas tahun 1955 gitu. Nah, ini diadakan pemilu pertama kali, ternyata yang voting PKI ini banyak juga gitu. Oke, sebentar ada yang baru join. Aurel, oke. Oke, Aurel udah masuk. Sambil ngopi, kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, jadi yang menang itu Partai PNI, Masyumi, dan juga NU ya. Di sini kita lihat kira-kira kalau yang Masyumi ini menurut kalian lebih cocok berkoalisi dengan yang mana nih? Berkoalisi itu joinan gitu, berteman. NU. Betul, dengan yang NU karena sama-sama partai Islam gitu ya. Jadi yang ini alirannya Islamis. Nah, kalau yang PNI udah jelas ini nasionalis. Nah, sedangkan yang PKI ini adalah komunis. Nah, sebetulnya ini kan beda ideologi ya. Yang PNI dan PKI itu ideologinya beda. Yang PNI nasionalis, sedangkan yang PKI ini komunis. Nah, tapi karena Masyumi sama NU ini udah bergabung jadi Islamis gitu ya. Nah, mau nggak mau si PKI ini satu-satu kawannya itu adalah yang PNI ini. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya koalisinya 1/4, 2/3 gitu. Jadi 1/4 versus 2/3 gitu. Kan mirip ya pemilu kemarin juga banyak yang koalisi misalkan Gerindra sama PKS gitu, PDI sama PKB, PPP dan lain sebagainya. Nah, dulu juga sama nih kayak gini. Nah, terus mereka bersaing dalam hal apa? Ini kan udah dipilih ya. Tadi kata Bapak, pemilunya itu tujuannya untuk memilih anggota konstituante. Nah, sedangkan si konstituante punya tugas untuk membuat undang-undang. Undang-undang yang baru. Emang undang-undangnya lama, Pak? Nah, karena di masa tahun 1950, undang-undang yang dipakai itu adalah, mungkin kalian pernah dengar ya, ada yang namanya UUD S ya.
UUDS 1950. S-nya itu sementara. Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Nah, ini kan namanya juga sementara ya. Sedangkan pas pertama kali Indonesia merdeka itu dia pakai apa? Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya. Sekarang kita pakai yang mana undang-undangnya? 45 ya. Nah, ternyata ini balik lagi. Nah, jadi gini. Indonesia undang-undangnya awalnya ini. Terus jadi RIS kan, negaranya jadi serikat tuh. Terus akhirnya masuk ke demokrasi liberal. Undang-undangnya belum bikin yang baru. Jadi masih sementara. Nah, si anggota dari partai-partai ini yang udah dipilih sebagai anggota konstituante ini punya tugas buat bikin undang-undang yang baru. Buat ngegantiin undang-undang yang masih sementara. Nah, jadi si undang-undang sementara ini tuh kalau istilah bahasa Sundanya mah hasil pamicunan gitu, hasil pembuangan. Bukan pembuangan, apa ya? Hasil sisa gitu. Sisa-sisa undang-undang dari Belanda gitu, yang RIS tadi, yang Republik Indonesia Serikat. Nah, dan ini harus diperbaharui, harus disesuaikan dengan karakter orang Indonesia gitu, ibaratnya kayak gitu. Nah, akhirnya si anggota konstituante ini untuk bikin undang-undang yang baru berantem. Yang tadi ya, pasangan 1 sama 4, mereka pengen undang-undang yang baru itu sifatnya sekuler ya. Jadi sekuler itu antara pemerintahan sama agama tuh dipisahin. Kebayang nggak? Jadi kepentingan pemerintahan, kepentingan negara, dengan kepentingan keagamaan itu dipisahin. Nah, sedangkan pasangan nomor 2 sama 3, mereka pengen undang-undang yang baru itu sesuai dengan piagam, ada yang tahu nggak? Piagam Jakarta ya. Jadi kalau kalian masih ingat, piagam Jakarta itu kan bahkan di Pancasila yang pertamanya itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat, betul. Ada syariat Islamnya ya, dengan menjalankan syariat Islam untuk pemeluknya. Nah, bunyinya itu kayak gitu. Nah, jadi intinya gini, kenapa mereka gagal membuat undang-undang yang baru? Nah, karena katanya si Soekarno tuh, kalian ribet gitu, kalian jadi pada berantem gitu. Padahal kalian punya tugas kerjasama untuk membuat undang-undang yang baru. Nah, akhirnya apa namanya, si Soekarno itu membubarkan gitu ya. Nanti si konstituante ini tuh akhirnya intinya dibubarin. Cuman di sini kita bersambung dulu karena ini nanti nyambung ke bab yang berikutnya. Tapi ini jadi salah satu latar belakang pemberontakan sistem pemerintahan ini gitu ya. Yang mana PKI di sini udah muncul dan di sini juga ada partai Islam yang besar ya, Masyumi. Oke, boleh kalian screenshot dulu. Ini baru latar belakangnya. Udah belum? Udah ya? Oke, sip. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, jadi nanti nama pemberontakannya itu adalah PRRI Permesta ya. Nah, PRRI Permesta. Kalau kemarin kan ada pemberontakan APRA gitu ya, Andi Ajis. Kalau yang ini namanya pemberontakan PRRI Permesta. PRRI itu apa? Jadi kalau yang PRRI itu adalah pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Ini nggak usah Bapak panjangin ya. RI itu Republik Indonesia. Nah, kalau yang Permesta ini adalah perjuangan rakyat semesta, betul. Semesta. Cie, anak indie ya, semesta gitu. Nah, jadi ada 4 orang. Sebenarnya ini ada 4 orang yang memimpin PRRI dan Permesta ya. Nanti Bapak kasih tahu namanya, detailnya. Intinya ini namanya Ahmad Hussein. Ini namanya Letkol siapa? Maludin Simbolon. Yang ini Barlian, yang ini Vence Sumal. Nanti detailnya tenang Bapak tulis di slide yang berikutnya. Intinya 4 orang ini yang bikin pemberontakan PRRI Permesta ya. Nah, kalau ini namanya Syafruddin Prawinegara.
Kalau kalian pernah dengar ya, ini tuh sebetulnya presiden Indonesia yang kedua gitu. Sebelumnya Soeharto lah. Nah, cuman dulu namanya itu Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Jadi dia sempat jadi presiden menggantikan Soekarno, jangan salah ya. Nanti dia juga terlibat di dalam pemberontakan PRRI Permesta gitu ya. Nanti perannya apa gitu dia di sini kita bakal bahas. Intinya di sini kalian bisa bayangin gambar tokoh-tokohnya dan kalian udah tahu kepanjangan dari PRRI dan Permesta ya. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau misalnya yang pemberontakan PRRI, nah ini terjadinya di Sumatera ya. Sumatera. Nah, sedangkan kalau yang Permesta ini ada di Sulawesi. Oke, sekarang kita lihat dimulai dari sebabnya. Kenapa sih pemberontakan ini bisa terjadi gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kalian ngeh di sini di Sumatera dan juga di Sulawesi, berarti ada masalah apa di pulau lainnya gitu. Nah, sebabnya itu adalah ada yang baru join. Sebabnya baru ada yang baru join. Enggak nih, Raquel. Oke, Raquel udah join. Masih ada? Siapa nih? Ada Karhun. Arti Berliana ya. 35 orang kayaknya komplit nih. Nah, oke, sebabnya adanya ketidakmerataan pembangunan ya. Nah, pembangunan. Ini si ketidakmerataan pembangunan ini hanya fokus di mana coba pembangunan sampai sekarang fokusnya di mana? Betul, di Jawa gitu ya. Nah, makanya di sini kita bisa lihat orang Sumatera sama Sulawesi itu mereka kecewa gitu ya. Kenapa pemerintahan pusat gitu. Jadi ini intinya tuh antara yang memberontaknya itu sebetulnya pasukan ini angkatan darat gitu ya. Jadi angkatan darat yang di Sulawesi dan di Sumatera gitu. Menghadapi pemerintahan pusat. Sorry ya. Pemerintahan pusat itu dia cuman fokusnya kalau bikin pembangunan tuh di Jawa terus gitu. Akhirnya nanti orang Sumatera sama Sulawesi itu ngerasa kesejahteraan mereka itu diabaikan gitu. Menginginkan, yang kedua sebabnya menginginkan adanya otonomi daerah gitu ya. Nah, kalian udah pernah dengar kan ya otonomi daerah itu apa? Udah kan? Pernah sering dengar? Jadi otonomi daerah itu intinya kebijakan pemerintah yang mana sih setiap daerah tuh bisa improve-nya lebih besar gitu buat bikin kebijakan. Kebayang nggak? Jadi misalkan kayak Yogyakarta gitu. Daerah istimewa Yogyakarta. Dia join sama Indonesia, tapi dia punya otonomi khusus gitu. Misalkan si pemerintahannya dikelola juga oleh para sultan gitu ya. Dari Kesultanan Yogyakarta. Nah, otonomi daerah tuh kayak gitu. Jadi intinya ini tuh para angkatan darat ya. Jadi kalian bayangin tokoh-tokoh di foto yang tadi kalian lihat. Nah, mereka itu pasukan angkatan darat yang ada di Sumatera dan juga di Sulawesi. Ngerasa kesejahteraannya terabaikan karena pemerintah fokusnya cuma di Jawa dan mereka itu menginginkan Sumatera sama Sulawesi itu punya otonomi daerah biar pemerintahannya itu nggak terlalu terpusat gitu. Karena kan kalau terpusat itu ya fokusnya di situ-situ aja gitu ya, di Jawa-Jawa terus. Nah, jadi kalian udah tahu ya sebabnya kenapa mereka memberontak, karena itu si angkatan daratnya pengen 2 poin ini. Nah, akhirnya si orang-orang tadi tuh membuat kayak semacam dewan-dewan perwakilan gitu ya. Dewan-dewan itu kan kayak semacam perwakilan. Jadi intinya pemimpin-pemimpinnya gitu. Bentar, Bapak ngopi dulu. Nah, oke. Nah, dewan-dewannya itu diambil dari nama binatang-binatang ya. Yang pertama itu ada yang namanya Dewan Banteng ya. Ada yang namanya Dewan Banteng. Terus ada juga, sorry Bapak lihat catatan biar nggak ketukar. Ada juga yang namanya Dewan Gajah. Ada juga yang namanya Dewan Garuda ya.
Dan ada juga yang namanya Dewan Manguni. Manguni itu burung hantu ya, kalau kalian pernah dengar, ada yang namanya Manguni. Nah, Dewan Banteng ini dipimpin oleh Ahmad Hussein gitu ya. Jadi Ahmad Hussein itu dia bisa dibilang sebagai pemimpin nomor satunya. Ada yang masih join? Amalia. Oke, Amalia baru join, nggak apa-apa. Lanjut ya. Nah, ada Ahmad Hussein, kemudian di Gajah ini, Dewan Gajah, ada yang namanya si Maludin Simbolon ya. Terus di Dewan Garuda ini ada yang namanya Letnan Kolonel Berlian aja. Sedangkan yang Manguni ini ada yang namanya si Vence Sumual ya. Nah, jadi si Apa yang masuk? 3 tokoh ini fokusnya di Sumatera ya. Berarti ini yang PRRI. Sedangkan si Vence Sumual ini dia fokus melakukan aksi pemberontakannya di Sulawesi gitu. Nah, ini yang mereka lakukan pertama kali gitu ya prosesnya. Jadi sebabnya mereka udah ada kenapa mereka harus memberontak. Kemudian akhirnya mereka membentuk semacam dewan-dewan pimpinan gitu. Dewan-dewan pimpinan di Sumatera dan juga Sulawesi. Tokoh-tokohnya udah ada gitu ya. Nah, dan mereka ini punya tujuan gitu. Nah, tujuannya itu adalah untuk yang pertama itu mengultimatum ya. Ini langsung aja ditulis tanggalnya pada tanggal 15 Februari tahun 1958. Jadi ini persiapannya tahun 1957 ya. 57 itu mereka baru bikin persiapan, bikin pasukan. Sedangkan tahun 1958 mereka itu memberikan ultimatum ya. Ultimatum itu apa? Peringatan. Jadi memberikan ultimatum kepada pemerintah pusat ya. Jadi pemerintah pusatnya digertak gitu. Pemerintah pusat emang siapa waktu itu? Nah, pemerintah pusatnya itu adalah Perdana Menteri yang waktu itu lagi menjabat gitu. Jadi sebagai Perdana Menterinya ya, sorry. Nah, memberikan ultimatum, memberikan peringatan. Jadi kata si Ahmad Hussein, "Woi, pemerintahan pusat," katanya. Isi dari ultimatumnya, nah ini isinya adalah meminta Perdana Menteri Juanda ya. Jadi kalau kalian sering dengar Jalan Dago itu kan namanya Jalan Insinyur Haji Juanda ya. Perdana Menteri Juanda waktu itu. Nah, meminta Perdana Menteri Juanda untuk turun gitu ya. Nah, mereka pengen si Perdana Menteri yang lagi menjabat saat itu tuh untuk turun gitu. Nah, terus yang mereka inginkan siapa dong Pak yang jadi Perdana Menterinya? Nah, mereka itu pengen ada wakil dari Masyumi gitu. Masyumi kalian tadi kan udah tahu ya, partai Islam namanya Majelis Syuro Muslimin. Nah, bergabungnya Masyumi dengan PRRI Permesta, jadi join si partai Masyumi Permesta ya. Jadi partai Masyumi itu join dengan aksi gerakan ini, dengan aksi PRRI dan Permesta. Nah, yang mereka inginkan setelah kabinet Juanda itu turun, ini Perdana Menterinya itu mereka pengennya dari Masyumi namanya si yang tadi Syafruddin siapa? Prawira Negara ya. Nah, mereka pengennya Perdana Menterinya itu dia karena dia dari partai Masyumi. Emang kenapa kalau yang Juanda? Juanda dari partai apa? Nah, Juanda itu sebetulnya dia dari non partai gitu. Jadi dia bukan dari partai apapun. Jadi nanti di bab berikutnya kita bakal bahas secara detail di masa demokrasi liberal tuh si Perdana Menteri itu selalu perwakilannya dari partai. Nah, tapi Perdana Menteri yang terakhir yang namanya Juanda ini
dia berasal dari non-partai. Sedangkan si orang-orang PRRI dan Permesta ini, mereka masih menginginkan Perdana Menterinya dari tokoh partai, yaitu dari Masyumi gitu ya. Dan ini yang mereka inginkan. Nah, kira-kira didengar apa enggak sama pemerintahan pusat ultimatum yang diberikan oleh PRRI Permesta itu, apakah didengar gitu ya oleh pemerintahan pusat? Jawabannya tentu adalah enggak gitu ya. Ngopi dulu. Oke, ini terakhir. Jadi akhirnya kayak gimana? Akhirnya dibuatlah semacam operasi militer ya. Operasi militer. Nah, untuk menumpas pemberontakan PRRI Permesta. Jadi ada beberapa operasi. Yang pertama itu ada yang namanya operasi, O-nya operasi ya. Operasi Sadar. Gitu. Nah, operasi Sadar ini dipimpin oleh Nasution, tapi bukan Abdul Haris Nasution ya, beda lagi. Kalau nggak salah Khairuddin ya, Khairuddin Nasution. Coba nanti kita searching lagi benar apa enggak. K-nya itu Khairuddin kalau nggak salah. Tapi nama panjangnya Nasution juga. Nah, terus ada juga yang namanya Operasi 17 Agustus. Nah, ini dipimpinnya oleh Ahmad Yani ya. Ini tokoh yang terkenal juga. Kalau udah tonton video yang G30S, itu pasti kalian dengar ada tokoh namanya Ahmad Yani. Terus ada juga yang namanya Operasi Merdeka. Ada juga yang namanya Operasi Sapta Marga ya. Sapta Marga. Nah, ini dipimpin oleh orang yang sama ya. Namanya itu adalah Rukmito. Gitu ya. Nah, ini biasanya di ulangan itu pernah ada soal SBM yang nanyain operasi militer apa aja gitu yang dilakukan oleh pemerintahan pusat untuk menghentikan PRRI Permesta. Nah, jawabannya adalah 4 ini ya. Operasi Sadar, Operasi 17 Agustus, Operasi Merdeka, dan juga Operasi Sapta Marga. Jadi intinya akhirnya si gerakan PRRI Permesta ini bisa kita katakan gagal gitu ya. Dan di sini kita juga bisa lihat ada konspirasi gitu di balik semua ini. Nah, konspirasinya apa? Kita lihat. Boleh di screenshot dulu? Boleh? Udah? Udah, Pak. Oke. Yuk, lanjut ya. Nah, ini petanya kita lihat dulu. Intinya kalau yang PRRI fokusnya di sini ya, di Pulau Sumatera. Ini yang hijau. Nah, kalau yang Permesta itu di Sulawesi Utara gitu. Nah, sedangkan pembangunan fokusnya selalu di sini, di Pulau Jawa ya. Oke, lanjut. Nih, ini kan bisa kita lihat ya, operasi-operasi yang dilancarkan oleh Angkatan Laut terhadap PRRI dan Permesta gitu. Nih, si tentara-tentara yang ditugaskan untuk menumpasnya itu dari Jawa gitu. Di sini kita bisa lihat garisnya tuh, mereka sampai datang Angkatan Lautnya ke sini untuk nyerang. Oke, ada yang baru join ya. Nah, ini ntar. Ini siapa yang baru join? Raihan Baihaki, RB. RB baru join ya. Oke. Ya, lanjut ya. Nah, ini peta penumpasannya. Jadi dari Jawa mereka pakai angkatan laut. Ada juga yang lewat angkatan udara ya sebetulnya. Untuk menghentikan pemberontakan tersebut. Nah, ini konspirasinya. Jadi ternyata gini, ada sebuah kapal ya. Ini pesawat terbang, sorry. Ini pesawat terbang. Nah, pesawat terbangnya itu namanya Auref. Bukan Aurel ya, Aurel Natania. Cie. Auref, Angkatan Udara Revolusioner. Pesawat terbang gitu. Yang lagi perang, lagi dihentikan gitu oleh pemerintahan pusat. Nggak tahu ini ditembak. Kalah gitu ya oleh pesawat yang dari pemerintahan pusat. Nah, pas ditembak, kapalnya jatuh. Dan ternyata di dalamnya itu aneh. Kan mereka lagi menghentikan pemberontakan PRRI Permesta. Tapi ternyata ini si pilotnya itu adalah namanya Ellen
Lawrence Pope. Nah, siapa coba ini? Nah, jadi Allen Lawrence Pope itu adalah seorang CIA dari Amerika Serikat. Jadi mereka intel gitu ya. Si Allen Lawrence Pope ini intel. Ternyata di sini tuh membuktikan bahwa adanya keterlibatan Amerika Serikat gitu dalam membantu PRRI dan Permesta gitu ya. Jadi Amerika tuh ngebantuin PRRI dan Permesta. Nah, ini ketahuan buktinya si Allen Lawrence Pope ini di sidang gitu ya, dia lagi beres ketangkep gitu. Karena dia ngebantuin si PRRI Permesta gitu ya. Jadi ada keterlibatan Amerika. Nah, artinya apa? Artinya di sini kita lihat gitu ya. Kabinet Juanda itu kan kabinet yang non partai ya. Kabinet yang non partai, perdana menterinya bukan dari partai manapun. Nah, tapi ketika si perdana menterinya bukan dari partai manapun, sebetulnya di sini si Partai Komunis Indonesia PKI ini mulai masuk ke sini gitu ya, untuk memberikan pengaruh-pengaruh kepada pemerintahan Indonesia. Nah, jadi nanti kita bisa lihat buktinya di tahun-tahun yang berikutnya. Nah, jadi intinya sebenarnya bukan tentang siapa yang baik, siapa yang jahat ya, kalau menurut Bapak, karena di sini tuh intrik politik banget gitu yang lagi bergejolak saat itu. Ah, intinya gini. Sorry. Kita new slide ya. Satu lagi ini pengantar buat yang berikutnya juga. Oke. Nah, intinya gini. Konsepnya seperti biasa ya. Waktu itu kan lagi ada dua kubu. Kalau kalian masih ingat, ada Uni Soviet, ada juga Amerika Serikat ya. Mereka lagi perang dingin versus gitu. Nah, si Amerika Serikat ini ibaratnya mereka selalu akan membiayai gitu ya, akan selalu memberikan donasi kepada siapapun untuk menghentikan komunis gitu. Jadi ibaratnya si Amerika Serikat ini selalu membantu pemberontakan di Indonesia kalau motifnya itu untuk menghancurkan PKI gitu. Kalau Uni Soviet kan dia punya pengaruh terhadap PKI yang ada di Indonesia gitu ya, paham komunis. Sedangkan yang AS ini pahamnya apa? Liberal. Nah, jadi si Amerika Serikat ini selalu ngebantuin siapapun yang mau menghentikan PKI. Jadi misalkan ini ada sekelompok orang ya, anggaplah tadi ini si pasukan PRRI dan Permesta gitu. Nah, mereka kan sebenarnya punya tujuan untuk mengkritik si pemerintahan pusat. Tapi di pemerintahan pusat ini juga udah ada pengaruh PKI. Nah, jadi mereka punya kepentingan yang sama antara si PRRI ini dengan si Amerika. Nah, yaitu untuk menghancurkan pemerintahan pusat di Indonesia yang udah mulai juga ada pengaruh dari PKI-nya. Nah, jadi di sini ya, ini tuh pemberontakan Permesta yang terjadi pada tahun 1957 sampai dengan 1958. 58. Nah, nanti tahun 1959 ini Indonesia masuk ke dalam sistem pemerintahan yang namanya demokrasi terpimpin. Nah, di masa demokrasi terpimpin ini menggantikan demokrasi liberal. Jadi sistem perdana menteri itu dihapuskan gitu ya. Sistem perdana menteri dihapuskan dan presiden, yang namanya presiden kembali memimpin pemerintahan di Indonesia gitu. Itu di masa demokrasi terpimpin. Dan di sini muncullah nanti yang namanya Nasakom gitu ya, paham dari Soekarno yang pengen ngegabungin antara nasionalis, agama dan juga komunis. Nah, komunisnya nanti semakin besar yang si PKI ini. Puncaknya tahun 1965 gitu ya. Terjadilah peristiwa G30S gitu. Yang sebetulnya ini sutradara di baliknya itu banyak teori gitu ya mengatakan bahwa ini juga adalah skenario yang dibuat oleh Amerika Serikat. Yang sampai akhirnya di pemberontakan G30S itu Partai Komunis Indonesia dibubarkan.
Gitu. Oke, ada yang kecepatan nggak tadi Bapak atau kalian belum mengerti di bagian yang mananya? Yuk, boleh mikrofonnya dinyalain. Ini kita udah selesai. Yuk, ada pertanyaan nggak kira-kira? Atau mau kalian screenshot dulu? Ada yang belum ke screenshot slide-nya? Bapak yang terakhir belum ke screenshot. Oke, yang terakhir banget yang ini ya? Ya. Bapak Yap. slide yang sebelum belum ke screen. Gimana? Gimana? Halo? Udah? Semua udah? Coba mikrofonnya boleh dinyalain. Jangan-jangan pada mati nih.